Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys dan klik loncengnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi CorelDRAW X7 ya. CorelDRAW X7. Oke. Di sini ada title bar dan di sini ada menu-menunya, dan di sini tampilannya yaitu ada page 1, page 2 dan page 3 ya, itu bisa kita buat. Dan di sini ada yang di samping yaitu ada namanya toolbook ya, toolbook ini namanya toolbook. Oke. Dan di sini saya buat yaitu menggunakan kertas A4. Sini menggunakan kertas A4, dan di sini saya akan menjelaskan toolbook yang ada di sini. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada namanya pick tool. Pick tool ini untuk memindahkan objek ya, contoh seperti ini. Saya pilih dulu objeknya. Oke, di sini saya pilih objeknya, dan bisa kita pindahkan objek-objek yang kita inginkan ya, contoh seperti ini. Oke. Untuk yang kedua ada namanya shape tool. Jadi shape tool ini untuk melengkungkan atau merubah garis ya, merubah garis, contoh seperti ini. Ini untuk melengkungkan sebuah rectangle atau garis ya, bisa dari sini. Dan cara untuk mengubah garisnya ini itu harus menggunakan ini, ada convert to groups Ctrl Q ya, atau bisa juga dari klik kanan. Oke, di sini ada namanya convert to groups. Oke, ketika itu klik kanan pada mouse ya, dan ketika kita klik yang ini convert to groups tadi, bisa kita pilih objek ya, kita klik kanan dulu, atau bisa juga dari sini. Di sini ada namanya convert to groups ya, tampilannya ada dua ya. Di sini bisa kita pilih objek yang kita inginkan ya, dari sini ya. Oke, lanjut. Itu untuk shape tool ya. Shape tool ini bebas ya, atau mengubah garis ya, garis yang kita inginkan. Ketika kita tidak enak tampilannya lurus, bisa kita lengkungkan, itu menggunakan shape. Sama juga seperti yang di bawah ini, dan di sini untuk membuat garis yang lengkung menjadi lurus. Nih, contoh seperti ini bisa lurus ya, atau menambah ya, contoh seperti ini. Oke, lanjut. Yang di bawah ada smear. Smear ini bisa juga dilihat untuk menambah ya, menambah titik-titiknya. Oke, seperti ini. Sama juga untuk yang di bawah ya, tapi beda-beda tampilan. Ada tweak, ada attract, ada refill, ada smooth G, ada road gain ya. Ini fungsinya macam-macam. Oke. Lanjut ke bawah, yaitu di sini group ya. Saya ambil yang di atas dulu. Group itu tampilannya seperti kotak di sini, artinya itu memotong ya, memotong. Contoh seperti ini, saya potong, dan untuk hasil yang di luar potongannya itu akan hilang. Oke, yang kita ambil saja yang akan nampak atau tampil. Itu artinya crop atau memotong ya, crop tool. Oke, lanjut untuk yang ke knife ya. Di sini ada namanya knife. Ini untuk memotong garis yang kita inginkan, contoh seperti ini. Atau bagiannya bisa kita pilih ya, tampilannya seperti ini, contoh seperti lainnya. Oke, dan bisa kita warnain ya, dia memilih line-line yang kita pilih seperti ini.
Oke, itu namanya knife. Setelah itu ada namanya virtual delete ya, segmen. Oke, saya pilih, dia akan delete ya objeknya. Itu namanya dari atas sampai bawah. Lagi. Oke, lanjut eraser. Eraser ini menghapus ya, menghapus untuk seperti ini. Menghapus ini kan tadi bagiannya. Ini saya buat dulu erasernya, tampilannya nih. Tadi kan itu memakai kenap, dan di sini saya pilih kotak lagi dan saya pilih kenap. Dan di sini akan contoh seperti ini. Dia menghapus tapi bagian atasnya, tapi di bagian sampingnya itu akan ke bawah. Itu menggunakan eraser. Beda sama dengan eraser pada Photoshop. Kalau Photoshop dia akan terhapus semua. Oke, lanjut. Di sini ada namanya zoom, ada zoom in dan zoom out. Oke, itu menggunakan kiri kanan ya, kiri kanan pada mouse. Oke, lanjut. Di sini ada namanya garis atau parent hand ya, parent hand tool ya. Di sini ada parent hand tool. Ini membuat garis ya, semuanya membuat garis. Ada buat garis lengkungan, ada buat garis lurus ya, bisa juga dari sini. Itu menggunakan parent hand, itu untuk menggunakan membuat garis ya, membuat garis lengkungan yang ingin kita mau. Oke, lanjut. Untuk yang dua poin lain ini itu menggunakan garis ya, garis lurus ya, dia tidak bisa melengkung kecuali menggunakan shape tool yang di sini. Ketika dia klik dan di sini bisa kita lengkungkan menggunakan shape tool nih yang saya bilang tadi. Oke, lanjut. Di sini ada bezier ya, bezier sama juga itu untuk objek yang kita inginkan ya, contoh seperti ini nih, atau memilih objek yang bisa kita satukan kembali. Dan di bawahnya ada pen. Oke, di sini pen ini untuk mengambil objek, contoh seperti wajah, bisa juga dari sini ya, wajah. Oke, wajah bisa juga dari sini. Oke, ini sama semua ya untuk yang di bawah ya. Jika kurang paham silahkan nanti bertanya di komentar. Oke, di sini ada namanya arsitek media tool ya, ini bisa kita ganti. Ada bagian contoh ketika kita membuat kaligrafi, itu bisa juga dari sini, contoh seperti gambar ya. Ini tampilannya seperti ini, bisa kita pilih tampilannya. Dan ini tadi tampilan potong-potong ya, tampilan kuas ya, kuas. Ini tampilan seperti ngecat, itu bisa juga dari sini. Ini tampilan pen tool pun ada juga nih, tapi dia bisa di edit lagi. Jika kurang paham silahkan bertanya. Oke, lanjut. Yang di sini tadi yang saya buat tadi rectangle, ada tool rectangle atau F6 ya. Di sini bisa buat kotak ya, dan kotaknya ini bisa diatur menggunakan ini tadi, shape tool ya, atau disebut kalau dalam bahasa Inggris itu rectangle. Oke, lanjut. Di sini ada namanya ellipse. Ellipse ini untuk membuat bulatan ya, bulatan, contoh seperti membuat sebuah lingkaran ya. Ini kan lingkarannya nggak otomatis, sama juga sama rectangle. Cara membuat yang sempurna lingkarannya ini bisa juga dari sini, klik Ctrl ya, lingkarannya akan sempurna. Begitu juga dengan bulatan ini atau elips ini, ketika diklik Ctrl maka dia sempurna. Ketika dilepas Ctrl nya atau kontrol ya, itu akan seperti ini. Oke, jadi kita
tekan Ctrl nya maka dia akan sempurna. Oke, lanjut. Di sini ada namanya polygon ya, ini namanya polygon tool. Di sini banyak sekali ya, banyak sekali yang kita pilih. Contoh ketika membuat sebuah trapesium, bintang, membuat flowchart, itu bisa juga dari sini ya. Ini banyak sekali kegunaannya. Ada graph ya, ada graph complex start ya. Ini sangat banyak sekali gunanya, dan bisa kita ubah menggunakan shape tool tadi ya. Mau yang apa yang kita inginkan bisa dipilih dari sini ya. Jadi fungsi tool ini agar supaya kalian lebih mudah mengerjakan dalam suatu apa yang kalian inginkan. Oke, lanjut. Di sini banyak sekali ya, membuat flowchart pun bisa juga ya, membuat flowchart, membuat start, membuat spiral ya, membuat basic ya, contoh seperti petunjuk ya. Di sini ada juga membuat seperti chattingan atau banners ya, banners contoh seperti ini ada namanya banners. Oke, jadi tidak usah payah kalian membuat satu persatu lagi, nih dia langsung jadi bannersnya. Ketika kalian contoh membuat piala sertifikat, itu bisa jadi seperti itu. Dan cara mewarnainya bisa juga klik kanan. Di sini ada object properties ya, di sini. Oke, sorry saya klik lagi, tadi udah muncul ya, tapi di sini ada tampilan warna. Nih tampilan warna, bisa juga nanti ada toolbox yang spesial untuk menambah warna ya. Di sini ada warnanya yang kalian inginkan ya, itu menggunakan banners. Ini sangat penting sekali ya. Oke, lanjut. Di sini ada teks. Teks ini membuat teks ya, membuat teks pada ini pun sangat penting juga ya, karena tidak ada teks maka tidak ada bacaan. Di sini saya pilih tampilan seperti ini. Oke, tampilannya ini saya pilih tampilannya, atau saya cara membesarkannya seperti itu tadi. Dan kita pilih nih bacanya logo seperti ini, bisa ya kita ubah ya. Oke, itu untuk teks ya, paham lah ya. Untuk table bisa juga dari sini. Tabelnya bisa kita pilih mau kolomnya berapa, mau rowsnya berapa, itu bisa dari sini. Ini bisa juga mau contoh ini kolomnya kita buat 3, 4, 5 dan rowsnya itu ada 3, 4, 6 bisa juga. Kalau rows itu ke kanan ya, kalau columns itu ke bawah. Dan di sini bisa kita warnain ya, warnain tabelnya. Contoh seperti ini saya warnain aja warna hijau, maka semuanya akan warnanya hijau. Oke, di sini saya hapus dulu tabelnya karena nanti di belakangnya ingin kita warnain lagi. Oke, lanjut. Di sini ada namanya paralel ya, paralel horizontal dan vertikal. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya agar supaya kita itu bisa mengukur ya. Contoh seperti ini. Paralel ini biasa kita lihat ketika mengukur tanah atau mengukur sebuah tenis ya, mengukur sebuah lapangan ya, lapangan contoh seperti ini. Dan di sini meternya bisa kita buat ya, contoh seperti ini. Tampilannya kita pilih ini tampilannya, dan di sini ada tampilan metersnya, dan bisa kita faksionalnya meternya berapa. Ini saya klik dulu objeknya, nih tampilan
Ini seperti membuat sebuah lapangan sepak bola atau mengukur tanah. Ketika kita menjual tanah bisa juga dari sini. Oke, lanjut. Ini namanya strike ini artinya dia mengambil objek titik-titik ya. Contoh seperti ini, titik-titiknya objek yang sudah kita buat tadi bisa kita pilih lagi dan bisa kita buat lain. Setelah itu seperti ini kita pilih dan kita satukan nih. Oke, lanjut. Di sini kita buat tampilannya. Nih ada namanya drop shadow, itu toolbox selanjutnya ya. Nih perhatikan, di sini ada logo. Oke, logo ini bisa fungsinya drop shadow ini ya. Drop shadow ini fungsinya banyak sekali fungsinya. Ini untuk membuat bayangan pada teks, pada objek yang kita inginkan. Oke, di sini saya menambahkan drop shadow pada logo ya. Di sini kita tambahkan bayangan, dan bayangan ini contoh seperti ini. Bisa kita pilih warnanya itu warna hijau ya, bisa seperti ini, bisa yang kita inginkan, bisa ya warnanya. Dan untuk ini untuk teks, dan untuk ini beda juga dari sini, dan bisa kita drop shadow juga untuk garis lainnya. Dan untuk tampilan ini bisa kita pilih ya, shadownya berapa, tampilannya berapa, untuk yang kita inginkan berapa, itu bisa kita pilih dari sini. Oke, lanjut. Ada namanya contour ya. Contour ini biasalah untuk membuat sebuah contoh seperti kotak ya, kotak atau bulatan. Ini saya Ctrl Z dulu, saya mengambil objek kotak aja ya, atau rectangle tadi ya. Ini saya warnain dulu, cara warnanya dari sini, dan saya membuat konturnya dulu. Sini saya pilih, saya kembalikan dulu, saya pilih objek kontur ya. Di sini kita pilih tampilannya, dia tampilan seperti ini. Dia misalnya seperti apa yang kita mau, itu contoh seperti membuat kotak dan membuat sebuah kotak kubus ya, bisa juga dari sini. Dia konturnya itu dia mengambil bagian-bagian yang kecil ya, kecil ataupun besar pun bisa juga, tapi dia seperti menambah yang udah kita buat atau menduplikat ya, menduplikat. Setelah itu ada namanya, oke, tadi kontur ya. Setelah itu ada namanya blend. Blend ini fungsinya untuk apa? Saya ingin menyatukan objek kontur dengan objek yang kedua atau objek banners ya. Ini tadi banners namanya. Ini saya tambahkan, dia akan menjadi seperti ini. Ataupun saya satukan objek ini ke logo nih, dia tampilan seperti ini. Atau kita tambahkan ke objek ini nih, dia akan seperti ini. Karena kan di atas tadi tidak ada warna, maka saya warnain dulu, dia akan seperti ini. Itu menggunakan blend ya, blend. Saya lihatkan nih, ini tampilannya, itu tampilan blend. Dia mengubah atau mengkarakteristik ya sebuah warna. Oke, lanjut. Di sini ada namanya distort. Distort ini artinya mengubah garis-garisnya itu seperti ini. Bisa juga saya coba di sini aja ya, dia tampilannya seperti apa. Oke, jadi distort ini bisa juga seperti ini, dan ketika kita membuat sebuah garis seperti ini pun bisa juga nih. Dia garisnya yang kita ingin bisa
menampilkan lengkungannya itu bisa patah-patah, bisa tampilan lancip ya, atau runcing ya, kalau dibilang runcing bisa juga. Oke, lanjut. Di sini ada namanya envelope. Envelope ini artinya dia mengubah objek yang di sampingnya saja. Contoh seperti ini, dia menghapus ya, menghapus objek sampingnya dan dipindahkan ke kiri gitu, dan di atas pun juga bisa juga seperti ini ya. Kalau tidak paham pun silakan bertanya aja. Oke, lanjut ke transparan ya. Di sini sudah habis tadi. Oke, oh ya, satu lagi ya, ini ada namanya extrude ya. Di extrude ini contoh membuat segi 4 ya, segi 4 atau segi kubus ya, contoh seperti ini. Kita buat dulu extrude-nya. Ini saya buat dulu extrude-nya, contoh seperti ini. Dia bisa membuat kubus ini karena tidak ada warnanya. Kalau ada warnanya cuman garisnya aja yang nampak. Oke, sorry, objeknya belum dipilih, maka dipilih objeknya baru bisa diwarnai. Oke, di sini udah oke untuk extrude. Dan untuk dua ini toolnya itu sangat penting sekali. Oke, lanjut. Yang di bawah ada namanya transparan ya. Transparan ini untuk mentransparan sebuah objek. Ini saya pilih dulu, dan objeknya atau saya buat kotak atau rectangle. Ini saya ingin mentransparan ini, kubus ini ya. Saya pilih transparannya, baru tekan ujungnya atau titiknya itu, baru pilih ke bawah seperti ini. Dia akan mentransparan ya. Oke, lanjut. Di sini ada namanya attributes eyedrop tool. Di sini bisa kalian pilih fungsinya untuk apa. Dia mengambil warna yang kita inginkan. Contoh ketika di sini ada picture ya, di sini ada picture, kita ambil warna picturenya, atau di sini tidak ada ya. Contoh seperti ini warnanya merah ya, kita ambil dan kita masukkan ke bagian ini. Nih, dia akan mengambil warna yang sebelumnya, dan warnanya itu sama yang kita ambil ya. Itu fungsinya dari. Oke, lanjut. Di sini ada namanya interaktif ya. Interaktif ini fungsinya untuk warnanya itu untuk mengasih warna, tapi dia tampilannya seperti ini. Kita pilih dulu objeknya dan kita pilih ke bawah ya. Contoh seperti kayak gradient ya, bisa juga seperti ini. Dan untuk yang membagi warna itu bisa dari sini. Ini namanya toolbox. Ini menambah warna ya. Nih, kita tambah warnanya dengan cara perlahan ya, ataupun sebagian. Dia tidak semua ya, beda sama yang tadi. Oke, di sini sampai di sini saja. Untuk toolboxnya kan sudah saya jelaskan. Jika tidak paham atau kurang tahu ya, silakan bertanya ya kan. Jadi sampai di sini saja untuk video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.